Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala hadrati Sayyidina wa Habibina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa azwajihi wa zuriyatihi wa alil baitihi wa salam bi awali kulli minhum wa sahabati ajmain, khususan khulafa ar-rasidin sadatina Abi Bakar, Umar, Uthman wa Ali wa bagi asyarah basyara bil jannati mal arwah Sayyidah Ahmad Zahra Sayyidah Baba Khadijatul Kubra wa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha Sanah Hasan Maulana Husain Sanah Abbas Sanah Hamzah Sanah Abdullah bin Abbas wa jami' ahli al-Badr wal Hud wal Hindabiyah jami' ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhum Sayyidina Muhajir Allahman bin Isa wa Sayyidina Ali bin Ali Khalaqasam Sayyidina Bikil Muqaddam Muhammad bin Ali Balawi jami' sadatina Ali Abi Alawi Sunan Ibrahim wa jami' ibadillah salihin masyarikil adila mughribiha wa jami' masyayikhna fid din thumma ila jami' masyayikhna fid din jami' salihin thumma khususan belajar kitab Al-Imam Nawawi Damaski wa usuli muburihim bi anna Allah ini darajatin fil jannah wa yanfa'una barakatihi masrari manwari ulumna fahati fid din din al-akhirah bi anna Allah sri umurana wa umral muslimin ya hawil ahwalana jal muslimin sanhal bi anna Allah sabarfa'ana al-bala wal waba wal ghala wal harb zalazil fitan ma dhahara minha batan bi anna Allah bala maqasidana maqad masyayikhina wa yakhtim lana bil husna fi khairin wa lutfin wa afiyah wa ala hadinya wa fi kulli natin salihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah musyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad an-nabiyil kamil wa ala alihi kama la nihayata li kamalika wa adada kamalih amma ba'du. Bagad Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu wa aradahu fi kitab Riyadhus Shalihin ila an qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ala inna dunya mal'unun ma fiha illa dzikrullahi ta'ala wa ma wala wa aliman wa muta'alliman rawahu Tirmizi wa qala hadisul hasan. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tattakhizul dai'ata wa targhabu fid dunya rawahu Tirmizi wa qala hadisul hasan. Wa an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala marra alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nanu nu'aliju khussal lana faqala ma hadha qulna qad waha fananu nuslihu faqala ma aral amra illa ajala min dhalik. Rawahu Abu Dawud Tirmizi bi isnadin Bukhari wa Muslim magala Tirmizi hadisul hasan sahih. Al-khussa bidhamil kha mu'jama tashdidis sad muhmala yabitum min baitun min khashab wa ghasab wa sumiya khassan lima fihi min al-khassa'is. Wa ma'syaral aba wal ikhwan alhamdulillah rahimakumullah wal ummahat wal akhawat hadirat rahimakumullah. Terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hingga di malam hari ini kita diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat yang begitu banyak, terutama nikmat iman, nikmat Islam yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita, dan di malam hari ini juga nikmat taufik, kemampuan untuk kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita salat maghrib berjamaah, berzikir, berdoa dan juga menghadiri majlis taklim ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah
dipanjangkan umur kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, keluarga kita, dan kaum muslimin diberikan Allah Subhanahu wa taala taufik, diangkat bala dan musibah, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua husnul khatimah fi khairin wa lutfin wa afiyah, amin ya rabbal alamin. Dan senantiasa kita bersalawat kepada junjungan kita, suri tauladan bagi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masih pembahasan hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin tentang zuhud terhadap dunia. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala inna dunya mal'unah, ketahuilah sesungguhnya dunia ini terlaknat, itu dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Jadi dunia ini terlaknat. Wal mal'un ma fiha, di dalamnya juga terlaknat. Mal'un itu maknanya adalah jauh dari rahmat Allah. Itu maknanya juga adalah mabghudah, yaitu dibenci, tidak disenangi Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang di dalamnya. Nah, tapi ada pengecualian. Makanya kita di dunia ini jadilah pengecualian ini. Jangan sampai kita juga jauh dari rahmat Allah, juga kena murka Allah. Karena di dunia ni itu. Illa, kecuali. Nah, ini kecuali. Maka segala sesuatu ada pengecualian. Maka kita jadilah ketika diberikan kabar ini, maka jadilah kita pengecualiannya. Apa kecuali illa zikrullah ta'ala, berzikir kepada Allah. Maka setiap saat itu kita harus zikir, ingat Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menginginkan kita ini jauh dari Allah, jauh dari rahmat Allah. Maka setiap saat, setiap aktivitas kita diajarkan Nabi doa. Karena zikir itu ingat kepada Allah, bagiannya adalah di antaranya doa, atau zikir tasbih, bertahlil, salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, istighfar. Kan metu rumah baca doa, bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Sambil berjalan baca sambil istighfar, salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Astagfirullah, 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 kita istighfar. Atau Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. La ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, subhanallah. Itu zikir biar kita dapat senantiasa rahmat Allah. Maka jika solat ini dijadikan tidak ada sekaligus, tidak solat dijadikan sikap waktu, ada waktu-waktunya. Kenapa? Supaya kita ini setiap saat itu ingat Allah. Habis solat maghrib tadi kita mikir ke solat isya, solat isya mikir ke solat subuh, solat subuh mikir ke solat zuhur. Ada aktivitasnya biar ingat kepada Allah, biar tidak jauh kita dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu orang tenang di dalam diri kalau banyak berzikir. Jiwanya tenang. Jadi gampang zikir, lidah menjadi cukup. Karena zikir itu dibagi 3. Zikir lidah, zikir hati, dan zikir lidah dengan hati. Paling afdalnya adalah zikir lidah dengan hati, bersama dengan hati. Mana zikir lidah bersama dengan hati? Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, makna la ilaha illallah itu dia di hati. Mengucapkan alhamdulillah, makna alhamdulillah itu dia di hati. Ya, makna itu artinya luas, bukan hanya terjemahan.
Itu orang semakin orang berzikir semakin tahu maknanya, semakin luas ilmunya, semakin dalam maknanya. Ketika mengucapkan alhamdulillah baik, menghadirkan seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita, banyak nikmat. Alhamdulillah. Itu memang betul-betul kita ucap alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya zikir lidah barengan dengan hati. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Di hati tiada Tuhan selain Allah. Itu maknanya tiada yang memberi rezeki selain Allah, tiada melindungi selain Allah, tiada yang memberikan manfaat selain Allah. Terus itu maknanya semakin luas. Ketiga, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambil berjalan salawat, maka ada seseorang, Syekh Abdul Mawahib Asy-Syadzili rahimahullah taala nafa'ana bih. Beliau pernah bermimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam mimpi dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah salawatnya Allah Subhanahu wa taala yang 10 salawat diberikan kepada orang yang satu kali bersalawat kepadamu, apakah salawat itu harus khusyuk atau tidak?" Kan satu salawat dalam hadis dibalas 10 salawat dari Allah. Banyak hadis-hadis sahih. Man shalla alayya sallallahu biha asyra. Barang siapa bersalawat kepadaku satu kali, wahidatan satu kali, Allah bersalawat kepada yang 10 kali. Nah 10 ini beliau bermimpi apakah disertai dengan khusyuk? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mendapatkan 10 salawat ini adalah luar biasanya, malaikat bersalawat kepadanya juga. Itu bagi yang walaupun tidak khusyuk. Tapi kalau disertai dengan khusyuan, maka tidak tahu pahalanya kecuali Allah, dia kata. Disertai khusyuan, jadi beda. Maka salawat ambil berjalan sampai kita duduk ngoling salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan hati kita itu khusyuk, besar pahalanya. Hati itu, hati kita ni kalau namanya orang yang bidayah, kita ni pemula namanya. Kita ni kalau tidak zikir pakai lidah kita lalai, kita hati kita mikir mana-mana. Memang afdal zikir hati, kita ingat kepada Allah, la ilaha illallah, mikir kan Allah, mendengung salawat kepada jiwa hati. Yaman kalau kita tidak dengan lidah kita lalai. Tapi bagus kalau dibandingkan masalah lidah dengan hati, bagus afdal memang dia hati kalau bandingkan. Tapi yang afdal yang pertama lidah dengan hati. Kemudian yang hati terakhir dengan lidah. Tapi hati kita tu jangan sampai lalai. Maka ada seorang murid datang kepada gurunya, sulit hatinya hadir. Jadi zikirnya dengan lidah banyak zikir tapi lidah hati mikir tempat lain. Hati mengucapkan tadi la ilaha illallah tapi hatinya tempat lain. Alhamdulillah hatinya tempat lain. Bertasbih subhanallah subhanallah subhanallah. Kadang sambil goyang la ilaha illallah tapi hatinya tempat lain. Bagaimana dia ni sudah berusaha masih banyak pikiran, banyak utang. Mikir hutang. Padahal sebenarnya kita kembali kepada Allah tadi. Urusan kita yang baca menyelesaikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini muridnya ngapa dan gurunya apa, ke mana yang harus kita lakukan. Beliau ngomong apa? Syukuri nikmat Allah yang Allah jadikan salah satu anggota badanmu berzikir, lidah. Masih ada bagusnya. Maka di sini berikan masih tetap namanya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dengan lidah. Nah, zikir ini yang namanya zikir sebenarnya adalah seperti tadi macam-macam zikir. Zikir ini adalah umum ibadahnya. Bagian daripada zikir di antaranya itu qiraatul Quran, salawat, istighfar. Jadi zikir seluruh yang mengingatkan kita dengan Allah itu zikir. Termasuklah majlis taklim ya zikir. Mendengar khutbah Jumat zikir namanya, ingat Allah dengan hati. Dengar kita nasihat itu zikir.
mendengar hadis zikir namanya. Ingat segala sesuatu yang mengingatkan kita kepada Allah itu adalah zikir. Maka yang di dalam khusyukan zikir itu namanya khusyuk gitu. Khusyuk itu artinya fokus. Maka di dalam kehidupan kita ibadah solat itu harus khusyuk. Sebenarnya bukan hanya solat, seluruh ibadah itu harus khusyuk, fokus. Itu diajarkan kita, umat Islam, orang yang beriman diajarkan untuk fokus. Maka kehidupan kita kalau kita fokus, khusyuk, tenang. Apa maknanya dalam kehidupan? Pada saat kita zikir la ilaha illallah, fokuslah zikir itu dan la ilaha illallah, jangan yang lain. Pada saat kita membaca Quran, fokuslah dengan membaca Al-Quran. Pada saat kita mendengar khutbah, fokuslah dengan khutbah Jumat. Khutbah itu zikir, fokus sama. Jangan apa yang lain. Pada saat kita mendengar khutbah, jangan kita baca la ilaha illallah. Ini dengar khutbah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tasbih pula, meletak-meletak bunyi pula. Nah, ini ganggu orang. Ibadahnya pada saat zikirnya mendengar khutbah. Ketika pada saat khutib itu ngomongkan apa, itu kita minta dengan Allah, hati kita ada dengan Allah. Ketika khutib misalnya menjelaskan tentang birrul walidain, buatlah baik dan betul, maka kita pada saat itu, ya Allah, jadikan aku orang yang berbakti dan orang tua, ampunilah orang tua aku ya Allah. Itu namanya ada sambungan zikir nanti kepada Allah. Jadikan anak-anak aku berbakti dengan itu, ya Allah berikan kekuatan. Jika berbicara tentang masalah solat, ya Allah jadikan aku orang mendirikan solat. Itu di hati kita, itu namanya khusyuk dalam hati ketika mendengar, itu zikir. Paling afdal zikir itu. Jadi jangan zikir yang lain, jangan biar khusyuk. Biar khusyuk itu namanya fokus. Ada yang kadang-kadang nanya, Ustaz, biar solat itu biar aku baca khusyuk. Jadi kalau misalnya imam membaca ayat, aku zikir, baca la ilaha illallah. Tidak khusyuk namanya. Khusyuk itu artinya apa? Fokus. Pada saat solat, imam baca Quran, dengarkan. Walaupun tidak paham, itu namanya apa? Fokus dengan ibadah solat. Bukan malahan ketika imam baca dia berzikir yang lain, tak fokus namanya. Makanya segala sesuatu itu namanya khusyuk. Itu artinya apa? Fokus dengan apa yang kita ucapkan, apa yang kita gawekan. Kita bergawe, itu juga bergawe itu kalau bagus, kalau fokus. Tidak fokus mana? Fokus kita. Itu namanya khusyuk. Jadi tapi kalau untuk yang ibadah memang sulit kadang-kadang fokus, karena kita ada hawa nafsu dan iblis untuk memalingkan kita. Tapi kalau yang urusan yang lalai, pacak, kita fokus cepat. Nonton film ada tak? Tidak fokus, fokus. Ceritanya tahu nonton sinetron, nonton bola. Kenapa? Ya tak diganggu iblis sajalah. Kau fokuskan baca, ya. Tahu nian. Kalau ceritanya habis nonton tu pacak detail ceritanya. Kan dah? Detail cerita. Oh tadi tu main ini, pertama tadi main ini. Oh lengkap. Kenapa baca gitu? Karena fokus. Kita kalau solat dah baca cerita kan. Tadi kan pertama baca apa? Kan ini lupa. Mari soal yang kita lakukan. Kita mendengar nasihat itu. Dengar khutbah Jumat, baca tak ngulangi khutbah Jumat? Kalau orang yang fokus baca ngulangi khutbah Jumat. Tadi khutib tadi ngatakan macam ini, walaupun yang bahasa Indonesia tadi khutib setelah memuji Allah Subhanahu bersalawat, wasiat takwa, kemudian khutib menjelaskan ayat ini bahwa tentang itu namanya fokus, pasti baca ceritakan tidak-tidaknya itu. Ketika tidak fokus, kita tidak baca. Tidak fokus, pikiran kita mana-mana. Dengar khutbah diam, dengar khutbah, tapi pikirannya mana-mana. Caknya hari nak hujan, caknya balik ni mana ini, motor leket lupa pula ngawasi hujan. Kan ada khusyuk. Dia memang ngawasi khutib, ngawasi tapi pikirannya mana-mana. Pas kita nak selesai tanya, ambil dia khutbah tadi. Tak tahu. Kerana tidak fokus. Jadi itu namanya khusyuk, itu fokus di dalam ini. Nah fokus ini perlu kita harus bagaimana cara fokus untuk senangi sesuatu itu.
Seperti orang yang nonton filem kan senang. Dulu ada murid yang belajar di Tarim, belajar solid ngapal. Solid ngapal. Kalau baca lupa, cepat lupa. Akhirnya ngomong sudah nak balik tidak baca. Kata apa? Tidak baca ngapal. Tidak baca ngapal. Dia kata nasihat gurunya. Baca mampu dikatakan. Mampu hafal. Akhirnya masih dia ngomongkan aku tak mampu hafal. Dia kan baca tidak baca. Tidak baca ngapal. Tidak ingat, cepat lupa. Akhirnya dinjuklah surat dari orang tuanya. Ada surat. Nah katanya, ini surat dari orang tua. Baca panjang. Bacalah surat dari ngabar ini macam kan baca namanya surat panjang, khabar segala macam. Kami ini di sini. Oh, panjang lebar. Surat tadi dibaca sampai habis. Selesai baca, tembak gurunya. Apa dia isi surat ini tadi? Cerita ke? Oh, ini surat ini dari ini cerita sampai kelar. Nah, kata gurunya, baca baik hafal. Baru sekali baca hafal. Ngomong katanya tak baca dah baca ngapal. Ini ketika pada saat baca surat hafal. Berarti kan kuat hafalan. Kenapa? Karena fokus tadi, fokus dan kepengen tahu, senang. Oh, ni mau kepengen tahu. Hingga akhirnya hafal, tutup. Baca, ceritakan baca hafal. Nah, begitulah ketika fokus, khusyuk. Maka segala sesuatu yang mengingatkan kepada Allah itu adalah zikir. Dan zikir itu harus ada yang zikir yang afdal, yang mana seperti tadi khutbah Jumat. Jangan lakukan yang lain. Diam tapi pikiran tempat lain. Kadang-kadang diam berzikir. Depan khotib pula dengan nyengkel tasbihnya. Awas khotib. Tapi tasbih pun betul. Subhanallah. Itu khusyuk, bukan khusyuk itu. Dan ada khusyuk itu fokus dia. Mendengar. Nak ngawasi, nak nunduk, fokus itu. Nah, itu namanya khusyuk, itu fokus. Itu kalau kita baca itu, hidup kita tenang. Lagi berdagang, fokus berdagang. Jangan mikir yang lain. Bergawe, fokuslah bergawe. Di rumah, fokuslah di rumah. Fokus segala waktu itu. Itu baru bisa kita tenang. Makanya ingat segala sesuatu itu yang ingat kita pada Allah itu zikir. Itu yang tidak dapat laknat. Dia yang senantiasa dapat rahmat Allah. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dinamakan kita berzikir. Jadi berzikir itu bukan hanya kita zikir dan tadi mengucapkan la ilaha illallah atau tasbih atau salawat. Majlis taklim juga zikir. Dengar khutbah juga zikir. Seluruhnya itu. Ngajak orang berbuat baik termasuk zikir. Jadi zikir itu tidak dapat laknat di dunia ini. Makanya di dunia banyak-banyak berzikir. Nah, di antara makanya solat itu, di antara solat ada zikir. Zikir masuk kalau tempat ibadah-ibadah yang lain. Maka ada zikir wajib, ada zikir sunnah. Nah, zikir wajib dia zikir dalam solat. Itu zikir wajib. Kemudian waman walah. Yaitu waman walah maknanya adalah garabahu minat ta'ah. Mausulah limardatillahi, apa-apa yang mendekatkan kita kepada taat, apa baik yang mendekatkan kita pada taat kepada Allah, yang menyampaikan kita keridhaan Allah. Nah, jadi kalau aktivitas kita yang di sini adalah untuk mendekat kita taat, tidak dapat laknat, dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam aktivitas kita bergawe, nyari duit, harus niat Allah, kerana Allah. Ngapa nyari duit? Nak nafkahi anak bini. Jadi nyari duitnya itu adalah mendekatkan diri kepada Allah, redha Allah, cari yang halal. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam talabul halal faridatun ala kulli muslim. Mencari yang halal itu wajib bagi setiap orang Islam. Jadi aktivitas apapun yang membimbing kita, mendekatkan kita untuk taat kepada Allah, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, itu tidak mendapatkan laknat. Jadi aktivitas kita itu. Kalau tidak,
tidak berzikir, tidak mendekatkan diri kita kepada Allah, itu yang sia-sia, itu bahaya. Jadi orang yang jauh, itu sebabnya kadang-kadang itu. Kalau sudah di situ tidak mendekatkan diri kepada Allah, berarti menjauhkan. Mencari duit untuk sombong. Nah, itu kan bahaya. Akhirnya sombong, ya dapat kemurkaan Allah. Gara-gara itu. Pengen kaya, dia sombong. Pengen jabatan, berbuat zalim. Nah, itu sebabnya. Makanya kalau tidak di sini, tidak di dalam masalah hal untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka di situ sebab bisa mendapatkan kemurkaan Allah. Jadi sedikit berarti langkahnya itu sudah menuju kepada kemurkaan Allah. Kalau sudah niatnya salah, tujuannya salah, maka tujuan itu harus tujuan benar. Jadi aktivitas kita makan, minum, jalan, tidur harus seluruhnya terkarena Allah, mendekatkan diri. Makanya kita ini apa yang harus kita lakukan? Ya tanya dulu pada diri kita. Ini manfaat tak? Ada tak mendekatkan diri kepada Allah ini? Ada tak faedahnya? Tak ada faedah, tinggal ke. Cari aktivitas yang lain. Jangan sampai kita terjerumus, sebab langkah pertama itulah kadang-kadang menentukan. Kemana ini? Langkah pertama itu. Memang belum. Tapi akhirnya sebab menjadi sebab gara-gara tujuan yang tidak benar, akhirnya ujungnya aku kan tidak benar. Maka itu harus perlu dipikirkan. Jadi seluruh yang sebab untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa aliman wa muta'alliman. Nah, ini alim dan yang belajar. Orang yang berilmu tidak akan menyampai orang berilmu kecuali melalui belajar. Jadi kalau masa belajar, tidak. Maka kita majlis taklim itu kalau tak kata faedah majlis taklim kecuali kita tidak termasuk dalam laknat, itu sudah cukup sudah. Kita yang belajar ini belajar. Jadi tidak akan menjadi orang yang alim kecuali belajar. Dan belajar itu wajib. Belajar apa? Ya ilmu agama. Belajar itu luas, ilmu itu luas. Jadi ilmu itu sangat luas. Segala sesuatu kita usahakan sebagian ilmu yang kita dapatkan. Walaupun kita belajar itu, makanya ulama-ulama yang besar sekalipun mereka alim luar biasa, mereka nyatakan aku masih belajar. Selevel Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, guru daripada gurunya kita, itu profesor doktor dalam ilmu hadis. Bukan sembarangan, ilmunya luas luar biasa. Beliau menyatakan apa? Maziltu taliban, aku ini masih penuntut ilmu. Bukannya aku ulama hebat mawid akidah, aku masih penuntut ilmu. Jangan gitu ngaku sudah alim tidak belajar terus. Kita belajar. Makanya walaupun kita mungkin belum mampu, tapi posisi kita masih belajar itu sudah nikmat. Bahkan ulama-ulama itu kepengen meninggal dalam keadaan belajar. Dalam keadaan yang belajar. Masa tuanya pengen belajar itu. Bawa kitab, baca lagi kitab. Maka itu belajar. Nah kita ini, makanya dalam hadis lain Nabi berkenaan dengan masalah alim, orang berilmu dan belajar. Dalam hadis lain Nabi menyatakan kun aliman, diperintahkan Nabi malah. Jadi tidak orang alim kalian. Au muta'alliman, atau orang yang belajar. Belum baca jadi orang alim, jadi orang belajar. Au mustami'an, atau orang yang mendengar. Nah, di majlis taklim mendengar. Itu. Au muhibban, atau pecinta, mencintai ilmu. Mencintai ilmu. Mana mencintai ilmu? Senang dengan orang alim, senang dengan ilmu, senang dengan majlis taklim. Tidak baca nak dengar, ada uzur, tak baca, tidak ngirim ke makanan. Nah, itu tanda cinta. Makanya namanya itu tanda cinta. Itu harus ada tanda. Nah, ini tanda cinta.
Bukan cinta senang tak senang. Majlis tidak hadir. Ada duit tak nyumbang. Jadi itu namanya bukan pengen misalnya haus nak makan ni. Dak itu tanda cinta, dak baca hadis. Jo untuk duit, ada tenaga, boleh jo tenaga baca bereskan urusan majlis. Itu nikmat, itu namanya pecinta baru. Sudah mendengar mencinta. Nah ini jadi urutannya memang cinta. Orang yang dia akan orang alim, jadi kecuali mencintai ilmu. Itu langkah pertama. Jadi 4 ini. Wala takun khamisan wa tahlik. Jangan jadi yang kelima, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka akan celaka. Celaka yang jadi kelima. Siapa yang kelima ini? Cinta tidak, alim jauh. Belajar tak galak. Nengar sungkan, tak cinta pula. Sudah celaka. Makanya paling tak cinta tu dalam utama cinta dengan ilmu, cinta dengan majlis ta'lim. Itu orang cinta tu tandanya tu dia kepengen, walaupun mungkin dia sibuk belum baca, tapi cinta dengan majlis ta'lim, kepengen nak hadir belum baca, tapi suatu saat akan diberikan kesempatan, akan menjadi mustami'. Itu kalau orang yang memang dia cinta lama-lama menjadi mustami' dengar. Gara-gara pertama cinta mendengar. Kalau sudah mendengar lama-lama belajar. Akhirnya dengar. Kepengen ngapal, kepengen ada doa tadi minta nyatet. Itu namanya sudah belajar. Catat ini tadi apa dapat dicatat. Itu namanya belajar. Meninggal dalam keadaan belajar luar biasa, syahid. Orang yang belajar, maka hadir majlis taklim, niat kalau sudah belajar. Tidak-tidaknya ada nyatet, rekam, dapat faedah sikok jadilah. Dulu orang zaman dulu ada wong tua buta, tapi niatnya dia kepengen memang dia nak belajar, tapi keterbatasan sudah. Dia buta, tidak dengar baik. Tapi kalau dia nak belajar, setiap hari itu dia harus dapat ilmu. Dia ingatkannya, dia amalkannya. Buta dia, anaknya sikok kecil yang menuntunnya ke majlis. Tiap hari itu. Tiap hari dia dengar baik. Dan tapi di mbaknya sikok, tahunya sikok faedah. Setiap dengar panjang kan kita menjelaskan tentang masalah fikih, masalah lain, tapi tengok sikok dia dapat sikok balik. Sikok faedah ini, ingat kenyo, hafal kenyo. Ya amal kenyo. Balik, besok itu lagi. Suatu saat dia sakit, tapi dia tak galak, kata ini tak usahlah majlis sakit, tak doh, aku harus dapat ilmu. Aku rugi kalau tidak dapat ilmu sikok, jadilah sehari nambah. Akhirnya pergi dia, dituntun anaknya. Sampai tengah jalan karena kurang sehat, dia nak kencing. Akhirnya diajaklah oleh anaknya tadi, nak aku nak kencing, diajak ke tempat sepi. Ketika pada saat nak kencing, mana sunat? Kaget, Pak. Anaknya ngetok-ngetok tanah. Ngapa kata mbaknya tadi? Ngapa tu? Dah Pak, biar cari tanah yang lembut. Biar tak mercik. Kencing tak dia tak mercik. Akhirnya kencinglah Pak. Tahu dari mana kan? Oh, kemarin di majlis jelas ke itu kata. Mbaknya tak dengar, mbaknya dengar yang lain. Sikok dia dengar. Nah, kata mbaknya, dapat ilmu aku ni dari kau. Dapat ilmu. Akhirnya selesai, balik katanya. Ngau balik Pak? Sudah dapat ilmu. Yang penting dapat ilmu sih, walaupun dari anaknya. Gara-gara anak itu diajak, anaknya juga dengar. Ternyata anaknya lebih banyak hafal dengar. Maka orang mendengar mau tak mau kaget belajar. Kalau sudah belajar, lama-lama menjadi alim. Ada orang yang rutin majlis ta'lim, dia dapat tiap hari nambah terus jadi alim. Dia orang apal. Ada orang itu dia tak ada nyatet, tapi dengan hafalan sering, saking seringnya hadir terus dapat ilmu, ternyata dia tak terasa dia alim. Kalau ditanya wong tahu dia jawab. Dari mana? Pernah waktu hadir di majlis tempoh hari ini, tempoh hari ini, tahu ketika ditanya. Itu jadi alim tak terasa. Maka mau tak mau orang yang mendengar kaget ujungnya belajar. Nah, meninggal dalam keadaan belajar ini surga ini syahid.
Orang yang menuntut ilmu itu adalah dia jihad fisabilillah hingga balik. Maka itu orang yang berharap kadang-kadang meninggal pada saat belajar itu karena untuk mendapatkan syahid, masuk surga tanpa hisab. Maka kalau kita niat belajar, hadir majlis taklim niat belajar biar dapat ilmu, ya nak menjadi alim. Apalagi namanya mencintai, mendengar. Kalau tidak dia alim, salah satu anaknya akan menjadi alim, menjadi ulama. Salah satu keturunan akan menjadi ulama kalau dia mencintai ilmu dan ulama. Ya buktinya Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Ayahnya bukan orang yang alimnya tapi pecinta ulama. Sampai-sampai dua anaknya jadi ulama hebat. Al-Imam Ghazali Muhammad bin Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali. Saudaranya Al-Imam Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali. Dua-duanya jadi ulama. Padahal ayahnya meninggal dia masih kecil, yatim dua ekor. Ini anak yatim. Kan dikatakan anak yatim piatu. Akhirnya tinggal di panti asuhan. Akhirnya jadi ulama. Kenapa ulama? Sebabnya ayahnya pecinta ilmu dan ulama. Nah, itu dapat ini anaknya langsung jadi ulama. Maka jadi itu alim dan muta'alim itu hadir majlis hebat luar biasa. Dah ada harus nak kita nak jadi ulama ni kan. Nah, tapi kadang-kadang ada orang yang pengen itu. Bayaran ceritakan Syekh Al-Hafar itu gelarnya. Al-Hafar itu sampai keturunannya gelar-gelarnya Al-Hafar. Itu ulama-ulama kalau ada. Tapi sekarang ada. Nah ini awalnya Al-Hafar itu adalah penggali kubur. Orang yang penggali kubur sudah ceritakan benar waktu di majlis ini. Ini penggali kubur. Gawenya apa ya? Namanya tukang gali kubur. Nunggu meninggal. Meninggal gali. Nah, suatu hari dia itu. Dia menggali kuburan pada saat itu dia sekaligus dia nguburkannya. Dia masuk kuburan itu luas luar biasa. Terjenguk di taman yang indah. Gugup dia. Akhirnya setelah nguburkan itu gelisah dia. Oh ini nyaksikan itu hebat siapa yang meninggal ini. Akhirnya tak lama dari situ ada lagi yang meninggal. Dia kubur ke juga masuk nyingok taman itu dia agak lama dia nyingoknya. Halang luasnya indah taman. Itu dikabarkan Nabi surga itu imma raudhah min riyadil jinan, taman daripada taman surga. Dan ini diperlihatkan orang. Taman surga luas. Hingga ketika dimakamkan dia bertanya, ini siapa yang meninggal ini? Akhirnya ada yang ngantar bertanya, ini siapa yang meninggal ini? Kata yang ngantar itu, ini anak ibu itu ada seorang ibu jauh dia. Kawan kan abang dekat ininya, kalau antar jauh ibu tadi. Itu nak ibu itu. Didatanginya. Nanya. Itu dia katakan siapa bu? Itu, oh itu anak aku meninggal. Ada apa? Yo anak aku meninggal 2 ekor anak aku tempoh hari. Itu anak aku juga. Itu juga anaknya. Yang kemarin dijengok itu anaknya juga. 2 ekor anaknya. Kenapa kata ibu itu? Itu anak ibu. Kenapa? Ada apa? Tidak, aku nak nanya. Amalan apa yang dilakukan anak ibu? Ada apa dengan anak aku? Nak diceritakannya lah. 2 anak tadi melihat dalam kubur itu taman. Lanjut tahu aku apa dia amalannya. Biar aku baca beramal juga. Biar jadi taman surga juga. Pengen kuburannya. Hingga akhirnya tunjuk tahu ini anak aku ni dia pelajar untuk ilmu. Istilahnya pesantren anaknya. Meninggal dalam keadaan menuntut ilmu, meninggal pesantren. Woi kau anak. Oh jadi itu belajar, dapat itu. Terima kasih katanya. Kalau itu aku ni umur aku walaupun tua, aku nak pengen meninggal cara itu. Berhenti dia ngeduk. Kuburan aku nak belajar baik. Nak belajar paling indah umur aku dak lama katanya aku belajar dengan meninggal dalam keadaan menuntut ilmu, wah, taman surga. Ya itu akhirnya belajar dia. Mari ulama belajarlah tua. Belajar. Harapannya apa? Kepengen meninggal, bukan apa? Kepengen meninggal dalam keadaan nuntut ilmu. Tak kalah dia kepengen meninggal lagi ngali kubur ke dah. Kepengen nak meninggal untuk menuntut ilmu.
Oh, dia belajar. Ternyata Allah berkehendak lain. Belajar. Panjang umur dia. Panjang umur sampai jadi ulama. Padahal niatnya pengen belajar, kalau meninggal besok meninggal lagi belajar meninggal. Ternyata panjang umur, belajar lagi, akhirnya berilmu. Makanya akhirnya punya anak turun jadi ulama kan. Nah itu makanya orang pecinta itu, walaupun dia niatnya itu pengen meninggal dalam keadaan menuntut ilmu, tapi Allah jadikan lebih dari itu, dia jadi ulama, keturunannya ulama, karena itu cinta dengan ilmu. Ya makanya kita majelis taklim rutin, kalau kita tahu pahalanya itu luar biasa. Makanya kita cari pahala itu dengan kita majelis taklim. Ya mudah-mudahan kalau kita meninggal sesuai dengan apa yang aktivitas kita lah. Keinginan ya mutu maru ala ma'asya'ilih. Meninggal seseorang itu tergantung daripada hidupnya. Nah, berkenaan dengan menuntut ilmu. Ilmu ini banyak. Ada ilmu urusan ekonomi. Kalau sekolah itu banyak mata pelajarannya kan itu. Ada ekonomi, matematika, bahasa ini, fisika, segala macam. Ilmu kalau yang ilmu berdagang, ini akuntansi, segala macam ilmu. Bisnis, ilmu ini macam-macam, sehingganya itu ilmu galau. Tapi yang mana kita harus kita tuntut, yang wajib itu mana? Yang wajib itu berkenaan dengan perintah Allah yang akan ditanyakan di alam kubur di hari kiamat. Itu yang wajib bagi kita. Boleh kita nak kepengen kita bahasa banyak, macam-macam bahasa, boleh, bagus. Nabi itu juga ngajari sahabat-sahabat Nabi SAW bahasa-bahasa, mulai ketika diutus Nabi, diajar Nabi langsung baca. Tapi adalah yang pertama kewajiban, ada namanya ilmu fardu ain. Jadi urutan ilmu itu ada namanya fardu ain, ada namanya fardu kifayah, ada namanya sunnah. Tapi juga ada ilmu yang diharamkan untuk kita belajar. Ilmu santet, ilmu sihir, belajarnya lagi ilmu sihir itu haram. Nak belajar nyantet, santet kalau wong-wong yang apa? Yang tidak ada benar ini. Tak boleh. Kita sudah haram. Belajar walaupun tujuannya bagus. Mana kalau tujuannya bagus, dia zolim santet kalau, sihir kalau, tidak boleh. Haram hukumnya. Nah, itu ilmu yang haram untuk dipelajari. Nah, yang wajib kita fardu ain. Dulu kan itu, urutannya harus ada urutan dalam belajar ilmu. Ini biar kita tidak dapat murka Allah Subhanahu wa taala. Jangan melangkahi. Itu ada segala sesuatu ada urutannya. Peringkat pertama urutan fardu ain. Apa berkenaan dengan ketakwaan kepada Allah, perintah Allah dan larangan. Ketika tahu kita perintah Allah salat. Ibaratnya kalau ada orang masuk Islam, apa yang wajib dia pelajari? Salat, perintah Allah yang paling dekat. Puasa masih lama. Haji masih belum, lagi buntu kata duit. Kalau ada duit juga belum wajib, dia harus belajar dulu tentang masalah haji, bukan berangkat sana belajar. Kalau dia ada duit, dia harus belajar dulu. Belum baca, belum boleh untuk apa haji. Nah solat, itu belajar solat. Memang solat, belajar solat. Ada syaratnya, syarat harus bersuci, belajar bersuci berarti. Belajar wudhu, belajar mandi. Makanya yang pertama kali yang harus dia lakukan ketika orang baru masuk Islam, apa kewajiban dia? Mandi wajib. Di antara setelah mengucapkan 2 kali syahadat, mandi wajib. Belajar dulu dia mandi wajib. Memang aku mandi, memang mandi wajib nih. Kan tak belajar, tanya. Nah yang ngejuk tahu juga simpel-simpel baik. Kalau yang ngejuk tahu ada masuk Islam, ngejuk tahu kewajiban apa dia wajib? Mandi wajib. Ngejuk tahunya yang simpel. Oh sini aku nak belajar kan baru masuk Islam. Aku nak belajar mandi wajib. Tolong ajar aku mandi wajib. Yang mana mandi wajib? Oh sini kau ajari mandi wajib. Duduk kau sini. Mandi wajib tu tahu tak? Kau harus mengenal banyu. Banyu itu ada suci mensucikan, suci tidak mensucikan. Ada namanya banyu yang makruh digunakan, ada namanya mustamal, adanya namanya juga mutanajis. Panjang ni anda. Memang. Nah jangan itu. Pening pala dengerin ni. Mana nak mandi ni ajar yang simple langsung. Mandi wajib mana? Kau mandi. Mana
kamar mandi. Mandi kamar mandi. Atau itu nak ada kolam, kau langsung nyebu be kolam. Niat mandi wajib, mana niat aku berniat mandi wajib, sudah kelar. Metu kena ke kalau ini kau. Metu mandi wajib. Aku berniat mandi wajib. Siramilah kena ke kalau banyu di badan kau, di seluruh badan kau kena ke kalau. Sudah itu mandi. Metu sudah kan lemak. Kalau diajar itu banyu itu adalah ini. Niat itu apa sunnahnya dilafazkan dengan bahasa Arab afdalnya nawaitul fardhu sago gino katanya. Nah, yang simple. Kaget baru setelah itu baru karena kewajiban dulu ini mepet. Orang yang mepet itu juga tahu yang itu simple. Ibaratnya kalau orang lapar minta makan. Dak usahlah nak diajari dia cara masak sudah. Njuk we makan aku lapar. Ya makanan. Ini nasi, ini lauk. Kaget lu kau jangan makan. Kau tunjuk tahu dulu nasi ini tahu dah asalnya dari beras. Lama gitu. Nasi cara masaknya adalah ini. Teman tadi aku mati juga ya dengar ni. Njuk we makan. Nah, ini makan. Njuk itulah ulama tu itu nunjuk kita simple. Kita sudah disimpelkan oleh ulama. Fardu wudu ada 6. Nah, 6 ada wudu sudah. Itu ulama yang nyajikan kita itu. Kalau kita dawek, nah tapi setelahnya boleh kita namanya belajar cara wuduk. Itu dia mualim dulu itu ngajarkan kita. Wuduk sini, wuduk. Kau pergi ke belakang sana. Wuduk. Ini wuduk. Perhatikan kamu aku wuduk. Wah, perhatikan kita nyengok. Wuduk kamu. Itu selesai. Tidak diajar ke dulu kita tu fardu wuduk ada 6. Ini sunnahnya tidak. Ini wuduk dulu. Kelar wuduk sudah sah, baru setelahnya ajari itu fardu. Nah dari sekian ini ada fardu, ada sunnah. Yang penting prakteknya sudah benar. Itu caranya. Kita juga secara pribadi itu. Yang penting benar dulu. Kaki urusannya percaya dulu dengan wong yang nyampaikan tadi. Cari ini memang ustaznya ini. Tahu dia ahli fikih. Memang ajari aku wuduk. Itu caranya. Sama seperti orang belajar ngaji. Jangan banyak tanya dulu. Turut baik. Pegal guru ngaji kalau kita banyak bertanya. Sampai sekarang tak baca ngaji kita. Kan kita yakin ini guru baca ngaji. Bagus dia nak belajar ngaji. Kan macam itu. Ini mbak turutan dulu turutan. Tambah juga ini lagi apa? Iqra baca. Ini alif. Baru nunjuk alif lah banyak tanya dia. Ngapa alif tu ustaz? Ngapa tidak bak? Ini alif. Dah. Alif ini. Alif. Bak lain. Nah ini kalau banyak bertanya sikok alif dah kelar. Makanya dulu mana ada yang bertanya alif nurut alif bak tak ingat ke ini alif ini bak ini tak baru setelahnya alif di atas ini a baca. Ngapa a tu? Ngapa a tu? Ini tahunya a. Itu nurut a i u baru akhirnya baca ngaji. Setelah baca ngaji tidak diajari tentang masalah apa? Tajwidnya sudah. Ini idgham bi guna, wa ini bila guna, iddah hukum-hukumnya. Yang penting baca ngaji. Setelah baca ngaji, nah baru tajwidnya. Berapa banyak orang baca ngaji, tapi hukum-hukumnya tak tahu. Tanya ni apa idgham apa bukan? Nah, tak tahu, itulah bacanya katanya. Nah, tak apa-apa yang penting prakteknya benar. Ini teorinya luar biasa. Tahu nun mati atau tanwin ketemu salah satu huruf hijaiyah ini hukumnya ini. Ini izhar. Kalau ketemu alif ini izhar. Kalau ketemu ha ini izhar. Ketemu ha ini izhar. Ketemu mim ini idgham. Tahu dia ini pas kita ngaji dah baca. Ada itu ustaz ini belajar dengan anak. Kalau pergi belajar dengan anak dia guru ngaji. Iya ustaz memang banyak ni ada katanya pernah ngaji itu. Ngaji. Yami kan ngaji. Pas orang lain ngaji dia banyak komentar. Idgham itu. Ikhfa itu ikhfa. Pas kalian dia orang ngaji, dah baca ngaji. Nah, ini banyak komentarnya baik. Ngaji dah baca orang yang tadi tu tak tahu dia nak idgham nak apa ketika dia orang ngaji baca Nah kebanyakan kita itu. Dah tahu masalah hukum tapi ngaji baca. Tahu dari mana? Karena dia belajar dengan wong yang baca ngaji.
Yang penting dia belajar. Nah setelahnya kalau kita belajar itu baru namanya kita belajar teori. Itu maka ada praktik, ada teori. Maka urutan kita ni kewajipan itu apa yang kita wajib. Maka kewajipan dulu yang kita tuntut itu nama ilmu padu ain. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita. Berkahi ilmunya kita. Allah Subhanahu jauhkan kita dari musibah, jauhkan dari bala, jauhkan dari segala sesuatu yang membuat kita dimurkai Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan melaksanakan sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah berikan juga kepada anak cucu kita agar senantiasa taat kepada Allah, dan Allah berikan kepada kita semua husnul khatimah fi khairin wa lutfin wa afiyah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.